Hai Sobat Justisia, jadi melalui video ini saya ingin menyampaikan bahwa sorry to say, saya sangat tersinggung dengan tindakan administrasi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang berulang kali menerbitkan surat perintah agar dilakukan pemeriksaan terhadap saya yang mengupload postingan di sosial media. Teman-teman harus ketahui bahwa menyatakan pendapat di hadapan umum dengan media apapun, tidak terkecuali adalah media informasi dan transaksi elektronik atau media sosial, merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga tentunya dilindungi di dalam International Covenant on Civil and Political Rights. Saya sangat tersinggung karena secara tidak langsung Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama dengan Bapak Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mengganggu kedaulatan saya sebagai bagian dari rakyat Republik Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak asasi manusia yang diatur dan dilindungi oleh konstitusi. Ketersinggungan ini mendorong saya, membuat saya semakin teguh, semakin yakin untuk melaporkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan juga Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan, JKU Jaksa Agung, dan juga Ketua Komnas HAM, serta Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya menghimbau kepada Ketua Komnas HAM, Ketua Komisi 3 DPR RI, serta Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk merekomendasikan kepada Bapak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk mencopot jabatan struktural dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan juga Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sudah seharusnya kejaksaan berbenah. Kejaksaan itu berada pada negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara demokrasi konstitusional. Yang seharusnya kejaksaan, walaupun memang terdapat asas semi komando, kejaksaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau unalienable, seharusnya memberikan kebebasan kepada pegawai untuk mencurahkan pendapatnya, untuk mengawal kebijakan, menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik yang progresif, menyampaikan kritik yang bertujuan untuk membangun. Sangat miris apabila prinsip semi komando diartikan bahwa kejaksaan harus bersikap otoriter, anti kritik. Saya ini cucu salah seorang veteran TNI AD Yonarmet 12 Ngawi. Saya paham betul tentang budaya kerja TNI bagaimana, dan kurang lebih hampir sama seperti kejaksaan. Tapi setiap kebijakan yang melawan hukum itu bisa dikritisi. Setiap kebijakan yang melawan hukum itu boleh ditolak untuk diterapkan. Indonesia sudah tidak zamannya lagi. Ingat, Indonesia sudah tidak zamannya lagi menerapkan otoriter. Prinsip otoriter tidak boleh ada di Indonesia. Oleh karena itu, melalui video ini mari kawal bersama perjuangan saya, yang mana minggu depan selain saya akan menghadiri sidang uji materi Undang-Undang Kejaksaan, KUHP, dan Undang-Undang Peradilan Militer untuk berjuang mengembalikan kewenangan jaksa melakukan peninjauan kembali, tetapi saya juga akan menyerahkan langsung laporan pengaduan kepada Komisi 3 DPR RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan, serta Komnas HAM, meminta supaya merekomendasikan Bapak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang telah berani melanggar hak konstitusi saya, telah berani melanggar hak asasi manusia saya yang diatur dan dilindungi oleh konstitusi, yang dilindungi di dalam International Covenant on Civil and Political Rights. Itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
Sudah seharusnya seorang pejabat itu memahami konstruksi demokrasi konstitusional yang ada di Indonesia, sehingga tidak bersikap arogan. Miris, saya sudah sejak lama aktif di sosial media. Sejak saya masih di di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, tidak pernah ada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah waktu itu Bapak Jacob Hendrik menyuruh asisten pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saya. Beliau tidak pernah satu kali pun menerbitkan surat perintah untuk menunjukkan arogansinya, meminta asisten pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saya. Tapi ini apa? Jabatan sama-sama Kajati, sama-sama Kepala Kejaksaan Tinggi, yang statusnya pun dalam konstruksi hukum di Indonesia masih dalam rumpun aparatur sipil negara, bukan pejabat negara. Berani-beraninya berusaha untuk membatasi hak konstitusional saya yang dilindungi oleh konstitusi. Hakim konstitusi saja saya berani untuk menasihatinya supaya tidak takut terhadap presiden dalam memeriksa dan memutuskan permohonan uji materi, uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Saya berani menasihati di sidang yang terbuka, disaksikan oleh umum. Lantas mengapa saya harus takut untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran, supaya masyarakat mengawal, menyadarkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar tidak menggunakan pendekatan kekuasaan, apalagi sampai membatasi hak konstitusional saya, hak asasi manusia saya untuk menyatakan pendapat di hadapan umum yang dilindungi di dalam konstitusi. Seharusnya Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama dengan jajaran tim asisten pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara itu membaca secara komprehensif dan memahami konstruksi hukum, filosofis hukum, terutama pengaturan terkait kebebasan berpendapat yang diatur di dalam konstitusi kita, sebelum bertindak sewenang-wenang, seakan-akan menunjukkan arogansinya menggunakan kekuasaan yang dimiliki, meminta asisten pengawasan untuk berulang kali memanggil saya, ya kan, agar diperiksa berkaitan dengan segala postingan saya di sosial media. Kalau kayak gitu ceritanya, semua pegawai kejaksaan, para pegawai kejaksaan yang upload kemewahan di sosial medianya, periksa juga dong. Saya ini menggunakan sosial media saya untuk public influencer, supaya publik itu mengawal penegakan hukum di Indonesia agar bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kayak gitu saja saya mau dijatuhkan karirnya. Jatuhkan saja karir saya. Saya masih bisa menjadi advokat. Saya masih bisa jadi advokat. Saya masih bisa menjadi apapun yang saya inginkan. Jangan dipikir saya di mob kayak begitu saya takut. Sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, saya punya kewajiban untuk menegakkan keadilan, memperjuangkan kebenaran yang lebih besar daripada sekedar mempertahankan pangkat dan jabatan. Copot pangkat dan jabatan saya ini. Copot saja. Kalau saya dilarang untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan, percuma saja di jaksa. Copot saja. Saya nggak takut. Kenapa? Saya nggak nyogok. Nggak ada investasi saya di sini. Nggak ada. Justru saya berulang kali bersedekah untuk kejaksaan. Uang saya lebih dari 70 juta itu saya habiskan untuk menutup celah hukum, berjuang di Mahkamah Konstitusi, membebaskan kejaksaan dari belenggu rasa takut dan cemas dipimpin oleh anggota partai politik. Uang saya habiskan untuk itu, dan saya habiskan juga untuk perjuangan saya kali ini untuk mengembalikan kewenangan jaksa, melakukan peninjauan kembali yang telah diamputasi sebelumnya, tanpa meminta keterangan dari pembentuk undang-undang dan Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi kalau saya pengen dicopot, silahkan copot. Rezeki itu dari Allah. Saya bekerja di kejaksaan itu salah satu media saja mendatangkan rezeki, tapi bukan sumber rezeki. Sumber rezeki itu Allah. Jadi silahkan pecat saya, jangan ancam-ancam saya. Saya tidak takut atas ancaman apapun. Silahkan pecat saya. Silahkan pecat saya. Saya masih bisa menjadi advokat dan juga anggota legislatif serta pejabat negara lainnya. Viva Justicia.